Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya apa kabarnya? Sehat-sehat, baik-baik. Perkenalkan saya Izma, biasa dipanggil Kak Izma. Lengkapnya Izma Mahayatika, pakai DZ, nggak pakai S, dan T-nya 2. Ingat ya. Hari ini saya akan cerita tentang eh, bagaimana eh, mengembangkan mengoptimalisasi fitrah anak di usia 0 sampai 6 tahun. Sebelumnya kenalan dulu. Tadi saya kenal, nama saya Izma. Saya seorang play coach. Latar belakang saya PAUD, anak usia dini. Saya dulu kuliah di UNJ, jurusannya PAUD. Eh, saya juga seorang play terapis, seorang play coach. Saya belajar tentang bagaimana bermain sama anak eh, lewat play terapis. Juga saya ngelola lembaga namanya Kismal Foundation, Yayasan Senyum Anak Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak dalam tumbuh kembang anak Indonesia. Lalu juga saya mengelola bersama keluarga namanya Kebun Bilabong. Kebun Bilabong ini di Bogor, tempat piknik, tempat main bareng. Jadi ini salah satu bentuk dari misi kami, saya dan istri saya, untuk menguatkan attachment dari keluarga. Jadi saya bikin kebun piknik di mana orang tua bisa main bareng sama anak-anaknya di situ. Gitu. Saya punya istri namanya Kalintang. Anak saya 3, namanya Gaza, Filan, dan Bagas. Gitu. Saya juga bantu-bantu di Hebat Bandung Raya dan Hebat Nasional sebagai fasilitator. Gitu kira-kira kenalannya. Kita langsung masuk aja ya ke sesi selanjutnya ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu sebenarnya fokusnya apa sih di usia 0 sampai 6 tahun ini. Jadi yang pertama itu adalah fokusnya di aktivitas-aktivitas atau pengalaman-pengalaman yang itu full dengan sensori motor. Jadi anak-anak beraktivitas dengan menggunakan seluruh panca inderanya dia. Jadi kalau biasanya pembelajaran yang formal itu cuma duduk gitu ya, cuma dengerin. Nah, kalau ini enggak, dia menggunakan seluruh panca inderanya sehingga dia bisa belajar dengan optimal. Makanya kalau ayah bunda pernah perhatikan lah ya, kalau ada anak-anak usia uh, dini gitu, kalau misalnya dia nih misalnya melihat sebuah barang nih, misalnya sebut saja bola gitu kan ya. Nah, dia pegang tuh bolanya. Kalau kita kan, oh ya lihat itu bola, udah bola gitu kan. Kalau buat mereka enggak. Jadi mereka pegang bolanya, ya kan. Mereka rasain tekstur bolanya, betul ya. Lalu kemudian mereka lihat bolanya, lihat dibolak-balik, lalu kemudian sama mereka dicium-cium. Apa nih bau bolanya gitu ya. Dan kemudian mereka goyang-goyang tuh dekat kuping mereka. Ini bunyinya apa ya si bola ini gitu ya. Dan juga biasanya mereka jilat. Ini bola rasanya apa ya? Jadi emang itu cara belajar mereka gitu loh. Mereka belajar dengan sensori motornya. Semua belajar dengan sensorinya, dengan panca inderanya. Jadi semuanya mereka mereka gunakan untuk belajar gitu. Lalu kemudian juga open ended. Open ended adalah gini. eh, Kita memberikan mereka experience, tantangan, eh, masalah yang itu solusinya itu terserah mereka gitu. Jadi jangan-jangan sebuah masalah itu bisa bisa banyak banget solusinya. Nah, ini akan memacu kreativitas, memacu imajinasi, memacu mereka untuk berani mengambil keputusan dan lain-lain. Kebayang ya? Jadi pertama apa? Sensory motor experience yang banyak, lalu kemudian open ended. Jadi aktivitas yang itu bebas, terus kemudian pilihan-pilihannya banyak dan lain-lain. Yang ketiga adalah dia akan fokus di imaginative play. Imaginative play itu gini, anak-anak itu akan bermain dengan imajinasinya. Jadi eh, perbedaannya orang dewasa sama anak-anak tuh gini, orang dewasa itu biasanya menggunakan sesuatu itu secara fungsional. Kalau dalam ilmu bermain namanya fungsional play. Jadi kalau misalnya ada mobil-mobilan buat orang dewasa bilangnya itu mobil-mobilan. Cara mainnya adalah dengan
dorong-dorong gitu kan. Kayak mobil beneran lah, kayak mobilan biasanya. Tapi buat anak, dia menganggap sebuah mobil-mobilan ini bisa jadi sebuah benda lain yang itu imajinatif. Contoh nih, saya pernah anak-anak saya tuh 3 orang kan ya. Waktu itu dia usianya 6 tahun, 4 tahun sama sama 2 tahun. Jadi anak pertama laki-laki di si Gaza. Mainnya sama tiga-tiganya. Mainnya adalah bentuknya adalah eh mainan dump truck yang kecil-kecil gitu. Kayak diecast tapi bentuknya dump truck. Tiga-tiganya main bentuk yang sama di tempat yang sama mainnya. Nah, menariknya adalah Gaza anak pertama itu bermainnya dengan si dump truck itu dijadikan robot-robotan. Dia perang-perangan kayak Transformers lah gitu-gitu. Anak kedua, Vilan, perempuan. Si dump truck ini sama dia itu berubah jadi ayah, jadi ibu, jadi anak. Nah, anak ketiga si Bagas waktu itu mainnya dia bermain random. Jadi wah, si dump truck itu jadi ngebut, lompat-lompat segala macam. Gitu. Jadi mereka imajinatif. Sebuah benda itu bisa jadi apapun buat mereka. Gitu. Kebayang ya, ayah bunda ya. Lalu kemudian yang juga penting adalah menguatkan egosentris. Egosentris itu kira-kira gini penjelasannya. Egosentris itu anak itu akan menganggap dunia itu berputar mengelilingi dia. Nah, ini penting nih buat kita kuatkan. Kenapa? Kalau dia nggak kuat egosentrisnya, nanti dia akan jadi anak-anak yang tidak punya konsep diri yang kokoh. Karena jadi gini, di egosentris ini kita menghargai apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia pilih, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti ketika di usia lebih dewasa, lebih besar lagi, 7 tahun ke atas, ketika masa-masa dia harus keluar dengan orang lain, dia udah kokoh secara egosentrisnya. Jadi ketika dia kokoh secara egosentris, dia akan jadi pribadi yang punya pendirian, dia tahu bersikap gimana, dia tahu bagaimana harus ketemu orang lain dan lain-lainnya. Kebayang ya? Gampangnya gini deh, kalau ada 1.000 orang gitu kan ya, kita kita nih ada di antara 1.000 orang, kira-kira apa yang bedakan kita sama orang lain gitu kan? Ya si egois kita tadi, bahwa konsep diri kita itu ya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai anak-anak yang nggak kuat ini, egosentrisnya yang nggak kokoh, yang dipaksa ikut aturan kelompok di usia dini itu nanti jadi anak-anak yang kalau bahasa sekarang anak alay. Anak alay ini dia tidak kokoh, jadi dia tidak nyaman tuh kalau dia beda sama orang lain. Dia nggak nyaman tuh kalau dia nggak ikut tren. Akhirnya dia cuma ikut apapun yang ada di lingkungan dia. Dia nggak punya konsep diri yang kuat, dia nggak punya keinginan yang kuat, dia cuma ikut aja apa yang ada di sekitar dia, gitu kira-kira. Kebayang ya? Nah, kemudian tadi highly imaginative and abstraktif. Jadi, wah buat mereka itu dunia itu bisa di-create di pikiran mereka. Dunia itu bisa bisa sesuai dengan apapun yang mereka mau dalam imajinasi mereka. Jadi, dan tugas kita untuk bantu mereka di sana. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana bermain yang lebih detail ya di sini. Tapi kira-kira begitulah bahwa anak-anak usia ini adalah dia butuh bermain yang imajinatif, yang itu bisa memuaskan imajinasinya dia, uh, dan juga bisa membuat dia membuat create the words, membuat sebuah dunia sesuai dengan apa yang dia mau di imajinasi dia. Gitu kira-kira. Kebayang ya? Gitu. Itu tadi fokus-fokus yang akan kita capai di anak usia 0 sampai 6 tahun. Oke, bagaimana sih asesmennya? Nah, untuk usia ini asesmennya itu bentuknya adalah observasi dari tindakan-tindakan atau aktivitas spontan yang anak lakukan. Jadi ya kita lihat aja anak kita ngapain. Oh dia begini, oh dia begitu. Catat. Kalau dalam istilah pendidikan itu namanya anekdot. Anekdot itu kita mencatat misalnya gini. Oh si A melakukan ini. Misalnya anekdot itu catatan kecil. Jadi misalnya anak anak kita
tanggal sekian anak kita melakukan main bola dengan melemparnya ke keranjang, misal gitu. Anak kita cerita tentang uh, robot padahal dia menggunakan bola. Pokoknya catatan kecil gitulah. Observasi-observasi yang kita lihat uh, uh, dari keseharian dia gitu. Dan itu alami, bukan yang terstruktur. Bayang ya. Boleh sih terstruktur juga, tapi anak-anak ini lebih banyak sebenarnya alami. Jadi ketika dia melakukan ini dalam kondisi yang tanpa tekanan, dia pokoknya dia inilah enjoy di situ. Bayang ya, karena memang tes untuk anak usia dini ini tidak valid. Kenapa? Karena mereka belum bisa dites gitu. Mereka butuh observasi aja. Gitu. Bayang ya, ayah bunda ya. Jadi assessment itu adalah observasi. Nah, ini juga menarik juga di sini sebutin bahwa anak itu tidak bertanggung jawab secara moral sampai dia 7 tahun. Jadi emang di ini adalah ruang-ruang dia untuk salah, ruang-ruang dia untuk belajar, ruang-ruang dia untuk melakukan pelanggaran gitu. Karena gini, uh, ketika dia salah di usia-usia dini ini, itu akan mengakibatkan jadi gini, ketika dia melakukan kesalahan, lalu kemudian respon kita nggak pas, ini juga akan jadi masalah gitu. Karena nanti ada tahapan anak-anak itu adalah tahapan anak-anak yang dia belajar tanggung jawab, dia belajar untuk melakukan tindakan-tindakan yang inisiatif. Kalau disalah-salahin, aduh tuh kan nggak bisa, itu kan tuh kan pecah. Nah itu akan membuat dia ragu-ragu. Di level selanjutnya akan membuat dia jadinya tidak percaya diri dan sebagainya gitu. Bayang ya ayah bunda ya. Oke, di relationship kita bicara tentang bagaimana sih hubungan orang tua sama anaknya gitu. Di masa ini anak sebagai player, dia bermain, dia yang melakukan. Nah, orang tua jadi fasilitator. Nah, fasilitator ini sebenarnya menarik. Fasilitator ini dia dia tidak fasilitator dia lebih banyak melakukan aktivitas yang child centered. Jadi fokusnya anak gitu loh, bukan di fasilitator. Makanya PR-nya adalah orang tua ini dia butuh untuk jauh lebih luwes ke anak-anaknya. Nah, kalau fasilitator itu karena dia berpusat pada anak, maka fasil ngikut anak gitu, bukan anak ikut fasil. Jadi memang membedakan antara directive play dan undirective play itu adalah, atau free play itu adalah ketika di free play, ketika di 0 sampai 6 tahun ini anak lah yang akan menentukan mainnya apa, ceritanya gimana dan sebagainya. Nah, orang tua memfasilitasi gitu. Jadi ikut main bareng, bukan orang tua yang jadi struktur. Bayang ya bedanya ya. Jadi kalau fasilitator itu dia lebih lebih child center banget lah gitu, lebih mengikuti arahnya anak gitu, mengikuti flow-nya anak dibandingkan uh, anak yang harus ikutin flow-nya orang tua gitu. Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke fitrah pertama, yaitu fitrah keimanan. Jadi di tahap 0 sampai 6 tahun ini adalah masa-masa kita akan menguatkan fitrah imannya anak-anak. Jadi bagaimana kita akan mengokohkan iman mereka sehingga mereka imannya itu istilah itu kayak seperti pohon kurma gitu ya. Pohon kurma itu dia itu kuat dulu akarnya ke bawah gitu ya sampai kokoh, lalu dia baru tumbuh ke atas. Kira-kira kayak gitu imannya mereka. Nah caranya adalah dengan cara menguatkan imaji-imaji positif anak-anak tentang Islam, tentang iman, tentang Allah, tentang Rasulullah gitu. Lewat kisah, uh, lewat cerita-cerita, lewat keteladanan. Jadi dan ini fokusnya adalah di kebaikan. Jadi fokusnya di pahala, fokusnya di yang halal-halal gitu. Pokoknya indah-indah tentang Islam. Bukan yang menakutkan seperti neraka, seperti apa namanya halal haram, ngomong halal haram, nggak ngomongin tentang dosa, belum dulu.
Di sini nih fokusnya adalah kita mengokohkan mereka bahwa Islam tuh indah, Islam tuh positif, Islam tuh menyenangkan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan keteladanan. Misalnya kita bilang bahwa wah Allah suka kalau kamu berbuat baik gitu. Atau kemudian kita melakukan dialog iman. Dialog iman itu gini, kita bagaimana kita bisa ngobrol sama anak tentang fenomena sehari-hari, tapi ada ayat-ayat Quran di sana. Jadi Quran tuh nggak cuman jadi ini ya, nggak cuman jadi bacaan atau hafalan, tapi juga jadi panduan hidup mereka sehari-hari. Misalnya contohnya begini, kita misalnya ngobrolin tentang bulan gitu kan, terus kemudian nyambung misalnya ke malam Lailatul Qadar, atau kita ngobrolin tentang buah-buahan gitu kan, terus kita ngobrol sama mereka tentang buah-buah apa sih yang ada di Quran, atau kan yang ada di surga, misalnya buah anggur, buah tin, dan lain-lain. Jadi kita membuat si Quran ini jadi dekat sama mereka gitu dalam seharian. Jadi nggak asing. Nah makanya pengokohan iman ini akan penting banget. Jadi bukan ngejar hafalan, tapi mengejar bahwa bagaimana si Quran, iman dan Quran ini saling menguatkan gitu. Makanya ada istilah iman dulu baru Quran. Supaya nanti ketika dia hafalan Qurannya nambah, imannya juga meningkat gitu kira-kira. Jadi di tahap ini kita akan menguatkan mereka dengan keteladanan, dengan kisah-kisah gitu ya, dengan imaji positif lah pokoknya. Kebayang ya gimana bentuknya ya, kira-kira gitu. Nah lanjut ke fitrah selanjutnya adalah fitrah belajar. Di fitrah belajar ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Intinya adalah di 0 sampai 6 tahun adalah kita menguatkan, membangkitkan gairah belajar dan logika dasarnya. Lagi bagaimana dia terbangkitkan keinginan dia untuk tahu, untuk eksplorasi, untuk belajar, dan juga bagaimana membangkitkan logika dasarnya, nalarnya. Caranya gimana? Yang pertama adalah dengan menguatkan bahasa ibu. Jadi anak-anak 0 sampai 7 tahun itu cukup dengan bahasa ibunya, tidak menggunakan bahasa asing lainnya. Kenapa? Karena kalau kita bilang bahasa, kemampuan berbahasa, jadi kalau dalam istilah pendidikan itu ada whole language, berbahasa utuh itu nggak cuma anak bisa mengucapkan sebuah kata, tapi bagaimana dia bisa mengungkapkan pikiran perasaannya gitu ya, lewat berbahasa itu gitu. Jadi ada 4 kalau biasanya kalau kita bicara tentang bahasa utuh itu. Yang pertama adalah mendengar. Nah, ini nggak cuma bisa dengerin, tapi juga bagian memahami apa yang dia dengar. Yang kedua adalah berbicara. Bicara ini nggak cuma bisa ngomong, tapi juga dia bisa berbicara, dia bisa mengungkapkan apa yang dipikiran dan perasaan dia lewat bicara. Yang ketiga adalah yang disebut dengan membaca. Nah, membaca ini juga cuma bukan berarti bisa mengeja, tapi dia bisa memahami sebuah teks gitu kan. Dan yang terakhir adalah menulis. Nah, menulis ini nggak cuma bisa nulis ini Ibu Budi, enggak. Tapi lebih jauh lagi, menulis ini adalah bagaimana seseorang itu bisa mengungkapkan apa yang dipikiran dan perasaan dia lewat tulisan. Gitu kira. Jadi PR banget nih buat bahasa ibu dikuatin di usia ini. Lalu kemudian dia juga belajar bersama alam. Jadi alam ini bukan berarti alam alam gunung, hutan, segala itu baik. Tapi bagaimana anak ini bisa belajar di lingkungannya dia, gitu. Jadi bagaimana dia bisa belajar dari apa yang ada di sekitarnya dia, gitu. Jadi anak itu kontekstual banget. Kontekstual itu adalah dia akan belajar ada konteksnya gitu. Makanya logika berpikir mereka akan dibangun dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan langsung gitu. Contoh nih, contoh. Suatu ketika saya punya adik sepupu gitu kan. Dia tanya sama gurunya, di laut ada hewan apa gitu. Sepupu saya menjawabnya dengan kambing. Gurunya protes dong, kok kenapa kambing? Emang dulu ada kambing? Kata sepupu saya, iya ada kambing di laut gitu.
Nah, saya ngobrol sama anak ini gitu kan. Dia cerita ke saya lah, aku kemarin kan bilang cerita kalau aku bilang ada kambing di laut. Ibu guru bilang salah, dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, oh gitu. Wah, ada kambing di laut. Kamu lihatnya di mana? Iya, waktu kemarin aku pergi ke rumah kakek, kan aku main ke pantai. Nah, waktu di pantai, aku lihat ada kambing. Buat dia pantai sama dengan laut gitu loh. Jadi dan kambing itu di pantai, jadi dia bilang bahwa ya kambing di laut. Itu kontekstual banget buat dia. Nah, makanya kita bagaimana membuat anak ini bisa belajar dari lingkungan dia gitu, dari alam sekitarnya gitu. Makanya experience di alam ini akan sangat penting buat mereka. Jadi contoh begini, anak-anak saya tuh kalau misalnya belajar di alam tuh bisa bisa. Jadi kalau istilah kami itu kalau datang main ke tempat alam itu masuk paling pertama, pulang paling terakhir, gitu. Jadi kita pernah jalan di Puncak Bintang. Jadi ada Puncak Bintang sampai Patahan Lembang. Itu kalau jalan normal cuma 30 menit, gitu. Jalan bener ya. Nah waktu itu kami jalan sampai 3 jam kalau nggak salah sekali jalan. Kenapa? Karena tadi anak-anak lihat kupu-kupu berhenti dulu, lihat ini berhenti dulu, lihat ini berhenti dulu, liatin dulu, ngejar dulu. Ya udah, kita ikutin mereka jalan. Gitu. Jadi di sini dia belajar langsung dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dia pegang, dia endus gitu ya, dia cium dan lain-lain. Kebayang ya? Jadi eh, nah dari situ akan tumbuh tuh fitrah belajarnya. Ya tuh dia pengen tahu, eksplorasi, berani mencoba, berani gagal gitu. Kan kalau orang dewasa kan pengennya efektif ya. Cepetan, cepet nyampe segala macam. Justru itu yang membuat mereka jadi ya udah deh kalau gagal ya udah gitu. Padahal sebenarnya kalau dikasih waktu untuk eksplorasi, dikasih ruang buat bertumbuh, dikasih ruang mencoba, dia akan jauh lebih mantap tuh. Jadi dia nggak mudah menyerah, tidak mudah eh, kalau kalau menemukan kesulitan dalam belajar dia akan terus mencari apa yang dia butuhkan dan lain-lainnya. Gitu. Kebayang ya? Lalu kemudian eh, peran orang tua juga penting sini, terlibat dalam aktivitas sehari-hari anak dalam belajar. Tadi ya sebagai fasilitator gitu. Gitu. Lanjut lagi ya. Lalu kemudian fitrah selanjutnya adalah fitrah bakat. Nah, di fitrah bakat ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mulai menyemai benih-benih bakat si anak. Gitu. Jadi di sini adalah kita akan lebih menghargai sifat unik anak-anak kita gitu. Yang positif tentunya ya. Dan nggak benturnya dengan adab dan akhlak. Jadi jangan ngomongin adab dulu dan akhlak dulu deh. Di sini kita pengen fokus, oke, ada anak-anak yang punya sifat unik gitu. Jadi lalu kemudian kita bisa mendokumentasikannya sifat unik itu. Contoh gini sifat unik deh. Misalnya nih ya, ini kalau saya contoh anak saya ya. Anak saya yang pertama itu dia sangat logik gitu. Anak saya kedua itu dia sangat eh teliti. Yang ketiga ini si Bagas ini dia tipenya adalah anak yang lovable. Lovable tuh apa ya? Dia tuh menyenangkan buat orang lain, buat relasinya oke gitu ya. Gitu. Kalau Gaza yang pertama logiknya jalan banget, logik banget gitu ya. Terus kemudian pemberontak gitu ya. Terus kemudian dia berani untuk sangat kompetitif sama orang lain gitu. Kalau villain pengalah, yang kedua dia pengalah gitu kan. Terus kemudian dia kalau konflik dia lebih condong untuk ya udah deh aku ngalah gitu. Terus dia lebih senang dengan hal-hal yang memang bentuknya dia bilang bikin-bikin. Jadi kayak bikin kue, bikin craft dan lain-lainnya. Yang Bagas yang terakhir dia lebih lebih ini apa namanya? Dia lebih membangun relasi dengan orang lain, ngobrol, say hello gitu. Jadi kebayang ya. Nah, kita kita capture nih, tangkap nih, oh sifat unik kayak ini. Dan nanti itu akan jadi bahan dia untuk mengembangin bakat dia sendiri ke depan gimana. Gitu.
Kebayang ya? Jadi jangan dulu di label, anak saya tuh gini-gini, entar dulu, jangan label dulu. Ini adalah saat kita observasi apa yang unik dari anak kita gitu. Kalau saya sih bilangnya kenal, dekat, dorong. Jadi kita kenal sama anak kita gimana, dekat, kenal, dorong. Dekat sama anak kita gimana, kita kenal dia, kita bisa dorong. Yang baik didorong, yang kurang kita bisa eh, rem gitu kira-kira. Nah, yang terakhir adalah fitrah seksualitas. Jadi di sini di nol ini adalah sebenarnya anak akan lagi belajar tentang perbedaan gendernya dia gitu. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun didekatkan dengan ibunya lewat menyusui gitu kan. Jadi menyusui ini nggak cuman ngasih ASI, no no. Menyusui ini adalah bentuk yang jauh lebih kompleks dibandingkan memberi makan. Dia ada attachment, dia ada belajar tentang sensori motor, dia bicara tentang seksualitas dan lain-lain. Gitu. Jadi 0-2 tahun dia dekat sama ibunya. 2-3-6 tahun dia dekat sama ayah ibunya gitu. Dari aktivitas bermain bareng atau bersama dia akan tahu, oh ayah tuh begini, ibu tuh begini. Nanti dia akan mengidentifikasikan diri dia, oke, aku laki-laki, aku seperti ayah. Aku perempuan, aku seperti ibu gitu. Jadi dari situ nanti dia akan belajar bagaimana bersikap, bicara, lalu kemudian uh, dia juga akan belajar untuk menggunakan pakaian sesuai dengan gendernya dia gitu. Kebayang ya. Jadi dari sini kita akan lihat bagaimana nanti seorang anak itu akan mengidentifikasikan, oke, ini ayah laki-laki, dia gini 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 gini. Ini ibu perempuan, dia gini 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 gini. Gitu. Makanya sering kan muncul anak contohkan gini, kok kan kamu perempuan, kenapa nggak pakai jilbab? Gitu. Karena ibunya pakai jilbab. Kok ayah laki-laki, kenapa ayah pakai pink misalnya gitu? Ya karena dia melihat itu gitu. Jadi dia mengidentifikasikan itu. Makanya PR banget kehadiran ayah sama ibu di rumah ini untuk supaya dia dapat mendapatkan dua kelekatan dari dua seksualitas yang berbeda, ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan. Gitu kira-kira ayah bunda. Jadi kita bisa ngobrol lagi lewat pertanyaan. Silahkan kalau bertanya dan semoga ini bisa membantu memahami sedikit tentang bagaimana 0 sampai 6 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.